Gunung Gede merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi pendakian di Pulau Jawa yang digemari para pendaki. Terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, Gunung Gede Pangrango sebenarnya merupakan dua gunung yang terpisah namun puncaknya saling terhubung oleh punggungan gunung di ketinggian 2400 mdpl. Sebagaimana gunung lainnya, Gunung Gede Pangrango juga memiliki mitos yang menyelimuti hingga kisah-kisah misteri yang kerap diceritakan dari mulut ke mulut. Salah satunya kisah misteri yang dialami seorang pendaki bernama Aji. Ia mendapat banyak gangguan mistis ketika mendaki Gunung Gede bersama 3 rekannya di tahun 2014. Saat itu Aji dan rekannya sempat mengalami kejadian di luar nalar. Bahkan menurut penurutan Aji, ia sempat memasuki sebuah desa gaib yang terletak di hutan belantara Gunung Gede. Penasaran dengan kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video dari Besok Pagi atau podcast dari Besok Pagi selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah datang dari jauh-jauh nih, dari Sukabumi. Datang ke Bintaro. Ini memakan waktu yang lumayan cukup panjang dan lama. Tapi gokil banget, dan gue sangat berterima kasih banget dia udah mau menyempatkan waktu dan ingin menceritakan pengalaman yang pasti pengalaman pendakian horor. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo, Bang Ajis nih ya? Ya, enggak. Bang Ajis. Panggilan namanya? Nama Rinaldi. Oke. Cuman suka dipanggil Aji gitu. Oh, dipanggil Aji, panggilan lapangannya Aji nih ya. Oh, jadi gue manggilnya Bang Aji aja nih. Iya, Bang. Oke nih, Bang Aji, kalau boleh tahu, ini yang akan lu bawakan ini cerita pengalaman pendakian lu waktu di gunung mana nih? Itu waktu saya ngedaki Gunung Gede. Gunung Gede? Mm-hmm. Waduh. Itu tahun berapa Bang Aji? Kurang lebih 9 tahun yang lalu, berarti 2014-an lah. Wah, lumayan cukup lama ya. Itu waktu zaman sekolah atau gimana? Waktu itu sehabis ujian nasional, Bang. Kan bebas tuh. Belum kuliah, belum daftar apa-apalah. Waktu itu ditemanin sama 3 teman saya, 2 cewek, 1 cowok. Oh, berarti ini pendakian 4 orang ya? Iya. Ini lumayan cukup lama juga. Jadi teman-teman semua yang penasaran sama cerita Bang Aji, lu simak terus video ini sampai habis karena nanti di situ banyak banget nih pesan-pesan dan pelajaran yang nanti bakal kita dapatkan. Oke, jangan lupa juga kunjungi kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Dan kunjungi kita juga di Instagram karena di situ banyak banget info-info tentang pendakian gunung, tentang trip karena kita juga menjalani trip pendakian dan sewa rental alat pendakian lah. Di situ langsung aja kunjungi di IG kita yaitu besokpagi.edv. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi dan mungkin teman-teman semua penasaran dengan ceritanya Bang Aji kayak gimana dan seperti apa. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah, pada waktu itu gua sama 3 temen gua, namanya 1 cowok kan Ari, Ani sama Tiara yang cewek. Nah, gua tuh asalnya gak bakal naik gunung tuh Bang. Sehabis ujian nasional itu tuh kan mau ke pantai Ujung Genteng waktu itu. Oh iya. Nah, cuman kan ke pantai itu sering ya, kita udah pernah lah gitu. Deket juga ya. Nah, ada temen gua yang namanya Ari. Namanya si Ari itu nyaranin gimana kalau udah pada naik gunung belum? Kebetulan kan gue belum pernah. Gimana kalau naik gunung katanya? Karena si Ari ini udah pernah sekali. Iya. Walaupun itu gue gak tahu ya kapan naiknya gitu kan. Nah, singkat cerita, obrolan itu pas di sekolah kan ya, sehabis UN lah, disetujui nih sama 3 teman gue tuh. Nah, dari situ seminggu kemudian kumpul lagi di rumah si Ari. Oke.
Nah, biasalah nyiapin peralatan kayak gitu, terus daftar simaksi kayak gitu. Nah, 3 hari setelah itu kita langsung berangkat ke Gunung Gede via Cibodas waktu itu. Dari Sukabumi, mungkin dari Cikembar kita berangkat kurang lebih jam 7 pagi tuh kita berangkat hari Rabu. Hari Rabu kita berangkat jam 7 pagi, nyampe ke Cibodas itu ke Cianjur. Kurang lebih memakan waktu 1,5 jam. Berarti jam setengah 9-an lah ya. Kita prepare segala macam lah, ngurusin administrasi dan lain-lain. Langsung kita naik tuh jam 9 pagi. Di perjalanan ya seperti biasa, gak ada apa-apalah pada waktu itu. Nah, kita kan berempat nih, belum sarapan nih. Emang udah ngerencanain sarapan. Ada kata si Ari di Telaga Biru. Telaga Biru tuh, singkat cerita kita udah jalan nih beberapa menit lah, 20 menitan kurang lebih. Kita sampailah di situ, kita makan. Di situ. Kalau istilah bahasa Sunda, botram lah gitu. Botram tuh apa tuh? Jadi makan bareng-bareng, Bang. Tapi ditimbal dari bekal di rumah gitu Iya. Nah, kita makan biasa. Selepas itu kita makan, si Ari sama cewek yang lain kan nggak pada ngerokok ya. Walaupun si Ari cowok gitu, cuman gua yang ngerokok. Biasa gua ngerokok dulu sambil ngopi lah pada waktu itu tuh. Nah, di samping gua lagi ngerokok nih Bang, sambil ngopi. Tiba-tiba dari arah kanan, ada sekelepat siluet hitam. Wah, itu masih pagi padahal. Jam 9 tuh. Tapi nggak jelas gitu, maksudnya cepet gitu. Si siluet hitam itu kayak orang, tapi emang nggak jelas, hitam aja gitu. Lewat depan muka lu? Tapi agak jauh. Jadi masuk ke pohon-pohon gitulah, gitu. Nah, dari situ gua agak ngehirauin lah, nyampe nyari-nyari gitu, enggak. Nah, awal dari situ kita prepare lagi nih. Setelah beberapa setengah jam atau 1 jaman lah, di situ jam 10 kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut jalan. Di perjalanan itu, si siluet hitam itu selalu ada ngebayangin, Bang. Lah, ngebuntutin lu terus. Tapi gua kan gak bakal cerita dulu ke teman-teman gua. Nah, dari situ gua gak ngerewin lah apapun itu gitu kan. Kita lanjut jalan aja, niatnya baik kan, naik gunung. Kita jalan terus, sampailah kita di Kandang Badak. Pada waktu itu lama lah, kurang lebih siang lah jam 2-an. Masuk ke setengah 3 lah, jam 2 lebih. Nah, kita istirahat lagi tuh di situ, biasa minum lah sambil ngobrol-ngobrol. Nah, si siluet ini masih ngebayang-bayang, Bang. Jadi kayak apa ya? Gua belum paham sih apa sih itu makhluk apa gitu kan. Karena emang cepet si geraknya itu. Nah, dari situ si Ari mutusin gimana kalau kita camp di sini dulu aja. Di Kandang Badak? Di Kandang Badak semalam. Biar nanti pagi-pagi langsung ke puncak gitu. Nah, dari situ kita setujulah kalau kita kan nggak tahu ya gimana Gunung Gede itu kayak gimana gitu kan. Orang gua pertama kali dan si Ari yang lebih tahu gitu kan. Nah, dari situ masuk jam 4:30 lah kita diriin tenda. Setelah beberapa berbincang-bincang gitu kan, memutusin buat ngedirin tenda di situ. Nah, singkat cerita masuk waktu maghrib, Bang. Masuk waktu maghrib, biasa api unggun kayak gitu, masak-masak lah. Tuh, sehabis isya tuh ya. Sehabis maghrib, habis isya lah jam 7, jam 8 kesana. Kita masih ngobrol biasa-biasa. Nah, dari situ si Ari nyaranin kita tidur aja malam ini, cepet-cepet gitu, jangan terlalu malam-malam lah kita di situ gitu. Alasannya dikasih tahu? Enggak sih, cuman alasannya tuh biar besok gak kesiangan. Oh iya, benar gitu. banget sih. Nah, dari situ cuman gua kan apa ya, pengen ngerasain lah udara di gunung tuh kayak gimana gitu kan. Kebetulan bawa gitar kecil juga.
atau gitar kecil, tapi senar 6 yang senar 6. Oke. Nah dari situ teman-teman gua tuh kembali ke tenda lah, balik ke tenda. Yang cewek ke tenda cewek, yang cowok si Ari ke tenda cowok. Di situ gua main gitar, biasa nyanyi-nyanyi, metik-metik gitar lah. Nah tiba-tiba di depan gua tuh kayak ada apa ya, kalau ada sesuatu gitu yang lewat kan di semak-semak gitu, ada suaranya gitu kan, serap gitu. Nah di situ gue mulai ngerasa aneh. Nah gue biarin dulu tuh si suara itu, mungkin angin atau gimana kan. Nah gak lama kemudian bunyi lagi tuh suara. Pas saya noleh, itu emang si sosok siluet itu. Tapi yang gue bingung itu kok siluet gitu, maksudnya nggak apa ya, bentuknya manusia, tapi emang nggak jelas gitu, maksudnya nggak jelas tuh lebih ke kayak mukanya nggak terlalu jelas gitu, walaupun jauh gitu kan. Cuman yang anehnya nggak pernah mau ngedeket, Bang. Ini dengan jarak jauh terus ya? Kurang lebih lah 15 meteran. Jadi di jarak ngebayang-bayangin ngikutin dari bawah ke atas juga dari jauh, tapi dari pinggir gitu. Nah gua di situ mulai ngerasa gak enakan ya. Ya udahlah, jam 9:30 tuh gua langsung masuk ke tenda. Masuk ke tenda, di situ gua prepare lah mau tidur ya kan. Tapi anehnya gak bisa tidur. Lu aja nih sendiri berarti? Gak bisa tidur. Nah dari situ gua coba merem, tetap aja gak bisa tidur. Nah singkat cerita, nggak kerasa tuh malam itu tuh, udah jam 11:30 kesana lah. Nah, kok samar-samar gua ngedenger suara gamelan. Suara gamelan? Dari situ, kayak alunan gamelan. Banyak orang lah kayak gitu. Kan gua kaget ya di situ. Cuman rasa penasaran ya, masih penasaran. Apa emang ada acara atau gimana kan? Nah, gue coba tuh intip dari balik tenda itu. Gue ngeliat banyak orang. Tapi jauh jaraknya. Banyak orang. Dan yang anehnya tuh, yang tadinya hutan gitu kan, kayak lepas aja. Gitu. Perkampungan? Jadi kayak ada acara panggung gitu, hajatan, Bang. Kayak gitu. Nah di sana juga ada yang nari-nari kayak gitu. Di situ kan mulai merinding tuh. Angin mulai berhembus kencang kayak gitulah, hening banget. Cuman suara gamelan itu yang kedengar. Nah di situ udah ngerasain janggal kan. Udah mata diikutin sama sosok yang siluet itu, hitam itu. Nah tepat jam 12:30 tuh, gak kerasa. Gue mutusin buat maksain tidur. Di situ coba merem lah, maksain. Tapi terus aja kedengar itu si suara itu. Ngeganggu lah istilahnya, makin merinding, mau ngebangunin temen gitu kan. Kasihan juga gitu kan. Nah dari situ gue coba merem terus. Nyampe bawa HP kan ya waktu itu. HP gua tuh masih Nokia Express Music, Bang. Tahun segitu. Belum Android. Iya. Masih Nokia Express Music, biasa nyetel MP3 kayak gitulah di deket telinga gitu. Nah, akhirnya tidur juga lah. Nah, dari situ lupa lah, udah gak kedengar lagi suara itu. Tibalah subuh tuh si Ari ngebangunin. Ternyata teman-teman udah pada bangun, dan udah pada prepare gitu. Buat muncak. Nah, singkat cerita kita prepare tuh, beresin tenda segala macem. Kita muncak tuh awal dari jam 6. Karena kan tujuannya puncak, tapi besoknya lagi kita pengen sunrise-nya tuh. Pengen ke Surken dulu, abis muncak dari sini tuh. Nginep lagi, jadi nginep lagi. Nah, kayak gitu. Rencananya. Kata si Ari, kita 2 hari aja. Jadi sunrise-nya ngambil di hari kedua terakhir sebelum pulang kayak gitu. Nah singkat cerita kita jalan tuh jam 6 itu, sampailah di Tanjakan Setan. Nah gua kan paling belakang, si Ari di depan, cewek di tengah.
Nah dari situ naik tebing gitu kan. Nah gak tahu kenapa gua tuh kayak berat bang pas naik tebing itu, kayak berat banget. Nah sempet minta tolong sama si Ari, tolongin gua, misalnya ini kenapa berat gitu kan. Perasaan kan gak terlalu berat kayak kemarin-kemarin gitu kan, kayak kemarin gitu kan. Nah gua penasaran kenapa sih berat gitu kan. Pas gua noleh itu ada tangan bang. Hah? Ada tangan yang hitam itu. Tangannya di kaki, kayak nih gini nih, narik gini. Di situ gua coba baca-baca tuh sholawat, hilang tiba-tiba. Nah itu yang ngebuat gua tuh kepikiran, ini tuh siapa sih sosok ini tuh gitu. Apa gua dilarang buat naik atau gimana gitu kan bang. Nah udah itulah, singkat cerita nyampe lah puncak. Pada waktu itu jam 8:30, jam 9-an lah. Sampai puncak. Terus kita foto-foto biasa, foto-foto. Nah pas gua foto-foto, pas si bagian si Tiara nih, yang cewek, itu ada kayak siluet gitu, tapi kayak apa ya, nggak jelas, nggak padat, kayak bayangan, ada itu fotonya. Nah gua coba mau, nggak bakal diceritain dulu sih sebenarnya ke teman-teman, takutnya kayak gimana. Cuman yang jadi aneh, pas di perjalanan dari pagi ke puncak itu, si Tiara itu berbeda raut wajahnya bang. Bedanya gimana tuh? Jadi kayak punya beban atau kayak sakit gitu. Murung terus, nggak banyak bicara, cuman marah-marah doang gitu. Jadi cepet kesinggungan. Iya. Gitu. Lebih ke sensitif ya. Yang anehnya itu di situ, dari abis ngecamp di Kandang Badak itu. Ya gua gak ngehirauin sih, cuman gua penasaran nih, takut ada apa-apa nih si Tiara ini. Gua coba pancing. Di sini ada yang head gak? Kayak gitu gua. Oke. Ada yang lagi halangan gak? Nah gua tuh. Dan di situ si Tiara bilang, iya katanya, gua lagi head. Jadi emang kayak sensitif, terus kayak terus kayak lemes kayak gitulah. Iya, bawaan height lah ya. Dari situ, oh mungkin ini efeknya belum ke yang lain ya, belum ke hal gaib atau gimana gitu. Nah singkat cerita, kita turun ke Surken, ke alun-alun. Turun, kita diriin tenda tuh, dan di sana ada juga beberapa tenda pada waktu itu. Gak tahu berapa sih, gak gua hitung gitu kan. Gak gua hitung itu tenda. Nah kita ngerencanain buat ngecamp di Surya Kencana ini. Biasalah pasang tenda, prepare segala macem, sampai pada akhirnya tibalah waktu malam. Nah, waktu malam ya seperti biasa, cuman kita bertiga nih yang nongkrong depan tenda. Si Tiara udah kayaknya emang udah capek atau ngantuk lah gitu. Dia sendiri di dalam tenda. Sendiri dalam tenda. Gue biasa sama Ari ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah dari situ masuklah beberapa jamnya, 3 jam lebih lah kita kembali ke tenda. Karena besok harus muncak lagi terus pulang. Nah gue gak sempet curiga apa-apa sih tentang keadaan si Tiara atau gimana ya. Cuman pas gue mau tidur, tiap kali gue mau tidur susah. Sama halnya kayak di malam pertama sebelumnya tuh. Masih sama. Dan tiba-tiba itu waktu jam 11 malam. Jam 11 malam ada siluet dari arah tenda perempuan. Kan kita bergandengan nih. Ini gua ngeliat kok siluet itu mirip sama si Tiara karena pakai kerudung. Nah dari situ kok ngapain gitu kan, nari-nari gitu kan. Gua cuman melongo gitu kan, merhatiin gitu. Nah dari situ gua coba cek, takutnya si Tiara kesurupan atau gimana kan. Gua coba cek, gua gak ngebangunin si Ari dulu. Gua coba cek, perlahan gua cek, coba lihat, dan ternyata emang tidur 2 orang itu. Nah yang sosok
Tapi mirip sama kayak Tiara pakai kerudung. Yang miripnya itu pakai kerudung itu. Walaupun siluet kayak gitulah. Gua coba di situ gua udah merinding, Bang. Merinding normal lah gitu kan. Iya, normal lah. Cuman belum ada hawa panas atau gimana lah. Merinding, coba tutupin lagi, pas balik lagi kayak pas mau masuk ke dalam tenda kayak ada suara langkah kaki yang diseret, kayak apa ya? Bukan kalau di ruangan kan suaranya tak tak tak, ini mah kayak di tanah gitu kan. Iya. Di tanah. Nah, langsung lah gua tidur. Alhamdulillah bisa tidur tuh. Iya. Dari situ. Nah, dari sini gua mimpi, Bang. Oke. Gua mimpi ngedaki gunung sendirian. Kayak di tengah hutan, tapi ada gapura. Di sananya ada pedesaan. Nah, dari situ gua tuh kayak orang yang linglung, ngelamun. Di situ di depan gapura kampung itu tuh. Ngelamun, tiba-tiba ada kakek-kakek. Resi lah kalau disebut ya, kalau orang-orang kakek-kakek. Itu dandanannya kayak orang-orang Baduy. Kayak pakai pangsi, kayak gitu. Iya. Orang pencaksilat kayak gitulah kalau sering lihat. Nyamperin nih, Bang. Dia bilang kayak gini, mau kemana, Jang? Badai kemana, Jang? Kalau bahasa Sunda kan, mau kemana, Jang? Saya mau naik gunung, Bah. Abdi badai naik gunung, gitu kan. Oh, naik gunung. Ya udah, kesini dulu mampir, katanya, ke rumah Abah. Dari situ ya, dalam mimpi gua itu, gua biasa mampir ke rumah si kakek itu. Dan ternyata ada satu cewek anak muda, mungkin cucunya atau gak tahu anaknya lah. Terus ada nenek-nenek. Iya. Nenek-nenek istrinya mungkin kan. Nah, si nenek-nenek itu keluar pas gua lagi duduk tuh di rumah panggung. Di rumah panggung. Nah, si nenek-nenek itu bawa sesuguhan kayak orang-orang Sunda mah kayak wajit, kayak gitu. Dan lu dibawain tuh? Dikasih set pakai nampan gitu. Nah, gua di situ nggak tahu kenapa ya, belum berani sih buat nyicipin langsung gitu kan. Itu mimpi tapi kayak nyata pada waktu itu. Nah, dari situ karena waktu itu kampung tapi sepi, banyak rumah tapi sepi. Nggak ada kehidupan manusia. Nggak ada di rumah lain yang nongkrong atau gimana lah. Dan keadaannya itu siang, bukan malam. Nah, dari situ gua gak mau ngambil itu makanan sama minuman ya. Gua pamit nih ke si abah-abah itu. Gua pamit. Nah, pas gua pamit, dia ngomong, kenapa gak dicicipin, katanya. Oh enggak, Bah, saya udah kenyang, kata saya. Nah, dari situ ya udah, Bah, makasih, saya mau pamit, mau ngelanjutin jalan. Nah, dari situ gua pamit. Gak tahu kenapa gua pengen nengok ke sebelah kiri kan gini, di situ ada pintu masuk, tapi langsung kayak kalau gak salah langsung dapur. Nah, itu gua ngelihat si nenek-nenek itu awalnya gini, mukanya flat, tapi tiba-tiba si lidahnya tuh keluar, Bang. Keluar. Nah, tiba-tiba dari situ gua ada yang nepuk dari belakang, terus digini-gini. Dan ternyata itu si Ari yang ngebangunin. Oh, di situ gua langsung astagfirullah gitu kan, langsung ngeludah ke arah kiri kalau mimpi buruk itu kan. Nah, dari situ bangun katanya. Itu udah siang gitu kan. Waktu itu udah jam 7:30, Bang. Gua juga berpikir ya gagal lah gitu, ngambil sunrise gitu kan. Gagal, terus ada kabar dari si Ari. Kita gak bisa ngelanjutin naik, kita langsung pulang aja. Berarti turun lewat Putri? Enggak. Waktu itu gua diarahin sama si Ari itu turun lewat Pondok Halimun. Itu. Nah, dari situ kata gua kan, kenapa Ari gak lanjut ke atas gitu kan? Itu kata si Ari itu si Tiara drop.
katanya. Udah drop lah gitu kan. Udah gak bakal memungkinkan buat ngelanjutin lagi. Nah, dari situ kita biasa packing, siap-siap buat pulang lah istilahnya. Gua juga sebenarnya mah gak tahu Bang ya, kayak gimana jalur Pondok Halimun kayak gitu kan. Yang ke satu pertama kali naik gunung. Nah dari situ gue ya nurut-nurut aja lah ke si Ari. Terus gue sempet ngobrol, ini kenapa ya si Tiara atau ada. Nah di situ gue mau nyeritain sebenarnya tentang sosok-sosok yang siluet itu yang dari awal ngikutin. Cuman kembali ketahan lah, nanti aja gitu, takutnya panik. Nah singkat cerita tuh, dari situ kita udah jalan tuh, masuk jam 11 siang. Jam 11 siang itu kita udah ada di jalur mau ke Pondok Halimun lah, ujungnya ya turunnya. Mau ke Pondok Halimun. Di situ gua paling belakang biasa. Paling belakang, Ani, Tiara sama Ari di depan. Nah dari sini gak tahu kenapa. Oh pada waktu itu gua istirahat dulu Bang. Biasa istirahat dulu. Cuman gua tuh kebanyakan ngelamun dari situ. Dari pas turun dari Surken? Ngelamun terus. Karena mikirin yang mimpi terus sama yang siluet yang ngikutin itu. Sampai bau pikiran gitu. Itu kenapa ya? Terus kepikiran si Tiara juga. Nah dari situ si Ari sempet nanya, kenapa lu katanya? Lu mikirin apa gitu kan? Gak kayak biasanya gitu kan? Nah, gua gak mikirin apa-apa sih Ri. Ya udah kita lanjut jalan aja pulang cepet-cepet karena ini si Tiara emang udah gak meyakinkan lah. Takutnya nanti drop pingsan, kita susah kan ngebawanya. Oh gitu iya, setuju. Nah dari situ ngelanjutin jalan tuh. Jam 11:30 lah kita jalan. Turun. Gua tuh sepanjang jalan kepikiran terus Bang. Kayak dihipnotis atau gimana lah ya. Kok kepikiran kayak gitu terus. Nyampe tiba-tiba kok ada kabut. Terus teman saya itu gak ada tuh, perlahan gak ada. Gak kelihatan? Gak kelihatan. Gua karena ngelamun, terus yang bikin gua kaget, ada kelelawar kalong mungkin ya, gede Bang, segede bayi lah. Wah iya sih. Badannya aja, segede bayi, kalong itu ngalihin perhatian gua Bang. Nah dari situ gua kaget ngeliat gitu. Pas ngeliat ke depan lagi, udah gak ada temen. Emang pure udah gak ada. Dari situ kabut udah turun dan anehnya tuh, kok siang-siang gini gitu kan? Masih siang lah gitu. Kan gua juga gak tahu apa kabut itu jam berapa gitu kan turunnya. Mungkin jam segini juga turun gitu kan. Dari situ gua langsung terus jalan sambil teriak-teriak. Manggilin si Ari, si Ani, kayak gitu si Tiara. Tapi gak ketemu-ketemu Bang. Nah dari situ gua khawatir. Sempet diem dulu lah di bawah pohon. Sempet diem dulu. Gua tuh kepikiran ini yang tersesat itu gua apa sih teman-teman gua. Gitu. Iya sih bener. Jadi kebingungannya tuh itu. Apa temen gua juga tersesat atau gimana gitu kan. Nah dari situ gua coba tuh buat jalan lagi, tapi tetap aja gak nemuin jalan yang emang bener-bener pure keliat. Nah, udahlah, gak tahu kenapa ya. Waktu itu singkat, cepet. Tiba-tiba mau malam aja. Kayak lembayung gitu. Dari sore ke maghrib. Dari situ kan gua langsung ngediriin tenda lah, mutusin. Yang penting teman-teman gua selamat aja, walaupun masih khawatir ya. Nah dari situ ngedirin tenda biasa buat nginep di situ semalam lah. Gak mungkin juga kan nyariin teman-teman malam-malam. Nah cuma yang anehnya si sosok hitam itu gak pernah kelihatan lagi. Anehnya itu gak pernah nampakin gitu lewat kayak gitu jalan. Nah dari situ gua pas malam-malam tuh, pas mau tidur, pengen cepet-cepet tidur biar cepet-cepet pagi pada waktu itu.
gua ngedenger lagi suara gamelan. Di situ. Ini untuk yang kedua kalinya. Di situ ngedenger lagi suara gamelan. Gua coba lihat lagi buat ngeyakinin, dan ternyata itu keadaannya sama. Tapi yang ini lebih rame. Jadi lebih rame tuh gak kayak yang pas di kandang badak. Lebih rame. Nah dari situ gua coba balik lagi tuh, mau merem lah. Udah gak beres ini. Gua gak tahu itu di mana. Tengah hutan gimana lah gitu kan. Perasaan udah mencekam banget. Pas mau tidur, ada lagi siluet yang nari. Dan itu bentuknya masih sama. Wujud pakai kerudung gitu. Yang waktu tuh lihat Di sosok surken. sebelumnya. Nah dari situ gua baca-baca dalam hati, tapi masih tetap aja itu. Si sosok itu masih ada. Sama suara gamelan itu masih ada. Coba baca sholawat, tapi dijaharin, disuarain gitu. Dibaca terus. Kurang lebih 3 menit lah terus baca itu. Dan akhirnya hilang. Nah gak tahu kenapa bang. Pas waktu itu, gua gak tahu tidur atau enggak ya. Tapi gak sadar tiba-tiba pagi bang. Tiba-tiba ada, bukan pagi ya, ada cahaya matahari lah. Gitu. Tiba-tiba ada cahaya matahari, oh mungkin ini udah pagi gitu kan, bang. Nah dari situ gua coba tuh buat sarapan dulu lah, karena pada waktu itu cuman sisa mie instan 3. Dimakan lah itu. Gua pengen cepet-cepet balik, dan gua khawatirnya tuh temen gua di mana gitu kan bang. Ini udah berapa hari juga gitu kan, takutnya udah 3 hari atau gimana, udah blank semuanya. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Gua packing, lanjutin jalan kan dari situ. Gak tahu arah yang mana, gua tetap coba aja ke satu jalur. Jalan. Setelah beberapa menit balik lagi ke tempat itu. Di situ-situ aja. Nah dari situ mungkin gua halu atau gimana kan, coba jalan lagi penasaran, balik lagi ke tempat itu. Dari situ ada pohon, gua sobek tuh si kulitnya sedikit, buat nandain gua ini balik lagi atau gimana gitu kan. Coba jalan lagi ke arah bawah, dan ternyata emang bener balik lagi. Dari situ gua udah blank, udah bingung harus kayak gimana. Buat tenangin diri, bakar rokok dulu. Sambil duduk di semak-semak belukar kayak gitulah, bekas dedaunan gitu. Nah, lagi ngerokok, tiba-tiba ada suara langkah kaki nih bang. Gua ngedenger dari arah belakang. Dari situ gua udah merinding. Hawa udah agak sedikit panas. Pengen nengok ke belakang tapi tetap aja gak berani gitu kan. Si langkah kaki itu makin ngedeket. Srek kayak gitu. Nah, tiba-tiba ada suara orang yang bilang, "Lagi ngapain, Jang?" Nah, gitu. Tapi suaranya bapak-bapak. Tapi gua belum ngeliat tuh sosoknya. Ini dibisikin lu? Enggak, pas gua noleh ada. Dan itu kakek-kakek yang ada di mimpi. Itu yang anehnya tuh, tapi yang bedanya dia pakai itek. Itek tuh kayak tongkat gitu pada waktu itu. Nah, dari situ gua lihat, terus gua ngelamun kan, kaget gitu. Ini yang ada di mimpi semalam kemarin gitu kan. Nah, dari situ si kakek itu gak banyak basa-basi. Dia jalan ninggalin gua, Bang, tapi sambil bilang, jangan turun dengan membawa masalah gitu, ninggalin masalah. Kayak gitu. Kan gue pikir-pikir masalah apa gitu kan. Gue maksiat enggak di atas gitu kan. Dari perjalanan juga baik-baik aja gitu kan. Gue inget-inget tuh. Tapi gue gak berani ya ngelihat ke si bapak-bapak, si kakek-kakek itu. Gue nunduk sambil mikir. Cuman waktu 5-10 detik udah gak ada itu kakek-kakek.
Gaib. Nah, dari situ gak banyak mikir, gue coba putar balik bang arah. Putar balik arah. Nah, jalan. Karena kalau ke arah sini pasti kesini lagi nantinya. Putar balik arah. Nah, gue alhamdulillahnya nemu telapak kaki bang. Bekas sendal bukan sepatu sih kayaknya. Mungkin gue curiga, wah ini warga kayaknya. Ini warga yang petani-petani atau di sinilah gitu, atau warga setempat. Gue coba ikutin arah si telapak kaki sendal itu. Nah, sampai beberapa lama, alhamdulillah gak balik lagi tuh. Berapa lama jalan, keadaan pada waktu itu kayak waktu sebelum ada kabut. Jadi gak tahu pagi, gak tahu apalah gitu. Gue gak ngerti. Gue jalan sampai pada akhirnya nih ada sosok bapak-bapak sama warga lah, beberapa orang gitu kan. Saya coba nanya, Pak ini ke arah Pondok Halimun yang dekat Elang Jawa, ke arah mana? Dari ke arah sana aja Jang, katanya, nanti nanjak belok. Terus turun ke bawah gitu kan. Berarti lu sempat ketemu orang dong di situ? Sempet, udah beberapa lama ngikutin jalan itu. Nah, dari situ dan akhirnya alhamdulillah gua nyampe di gerbang kayak gitulah. Itu Pondok Halimun gitu kan. Dan di sana udah ada teman-teman gua, Bang. Lagi duduk, terus si Tiara kondisinya pingsan enggak sih ya. Cuman emang lemes gitu. Ngebaring si Tiara itu. Dari situ gua teriak tuh, Ri. Nah, si Ari itu kaget ngeliat saya. Langsung lari tuh nyamperin. Lu kemana aja katanya. Ya gua gak tahu kan tadi dari belakang. Lu aja yang ninggalin. Kata gua kan Bang. Nah, dari situ gua gak banyak cerita, langsung kumpul tuh sama anak-anak. Dan kabarnya si Ari ini udah ngabarin temen yang bawa mobil buat ngejemput. Nah, itu yang buat gua janggal sama gak masuk akal tuh. Gua kayak ngalamin 1 malam, tapi kata si Ari cuman terpaut 2,5 jam sampai 3 jam. Sebenarnya mah hari itu aja Bang. Dan gua tuh bingungnya tuh, ini gimana ya, gua pingsan tadi atau gimana, atau emang di dalam mimpi atau gimana. Padahal lu udah berapa malam yang lewatin ya? 1 malam rasa-rasa gua kan. Cuman kan gak kayak pagi, gak kayak sore gitu kan, pas ada cahaya itu. Pas habis baca sholawat itu tiba-tiba kayak siang aja gitu. Nah, dari situ gua sempet merinding tuh. Udahlah, singkat cerita datang tuh temen gua. Bawa mobil ngejemput pulang. Nah, kita masing-masing ke rumah masing-masing gitu kan, sampai ke rumah masing-masing. Nah, dari situ gua tuh tidur mau tidur lah, ditelepon sama si Ari sama si Ani biasa, katanya besok ke Tiara. Oh, kenapa? Kata gua kan, si Tiara ini kesurupan Bang. Kata orang tuanya nelpon si Ani. Oh, kesurupan kata gua kan. Di situ kan gua udah gak curiga apa-apa, emang udah gua ngalamin gitu kan. Hal-hal yang janggal kayak gitu yang ngikutin. Pokoknya katanya besok ke rumahnya, ke daerah Bojong. Kalau di Sukabumi Bojong lah, ada suatu desa Bojong namanya. Nah, di tidur itu gua di rumah mimpi Bang. Mimpi lagi muncak. Lu? Tapi emang sama ketiga teman gua Bang. Cuman yang bedanya si Tiara itu misah sendiri Bang di mimpi itu. Jadi kita bertiga, si Tiara itu kayak minta tolong dari jauh. Di mimpi itu. Nah, dari situ kebangunlah, adzan subuh ya dibangunin sama ibu. Nah, setelah sholat subuh biasalah sarapan ngopi kayak gitulah. Jam 7:30 kita berangkat ke rumah si Tiara. Singkat cerita, tibalah di rumah si Tiara tuh.
gua, Ari sama Ani udah masuk tuh ke dalam rumah. Dan di sana udah ada mungkin Pak Ustadz ya, Kiai. Iya. Disebut Kiai lah di sana. Lagi ngobatin, lagi Ngobatin si Tiara ini. ngebaca-baca. Dan dari situ gua kan dipanggil tuh sama orang tuanya. Masuklah ke dalam kamarnya. Itu si Tiara tuh gak sadarin diri, Bang. Terus pas ngelihat gua, tiba-tiba bilang, tapi si suaranya itu kayak serak sama berat gitu. Kamu gak ngasih tahu teman-teman kamu, katanya. Udah dibilangin jangan ninggalin masalah sebelum pulang. Oh, ini kata-kata yang dari Kakek-kakek itu. Tapi itu mah sosoknya cewek sih yang masuknya, jadi gak ada suara-suara cowoknya. Gak tahu sih ya gua. Nah dari situ gua kan cuman melongo gitu kan, masalah apa sih sebenarnya gitu kan. Karena setelah beberapa lama mungkinnya si Pak Ustadz itu ngajak kita ke ruang tamu rumah si Tiara buat ngobrol. Gak tahu apa yang dibicarain si Pak Ustadz sama si sosok yang ngerasukin si Tiara, gua gak tahu. Tiba-tiba si Pak Ustadz itu bilang, ini si Tiara tuh ngebuang head sembarangan, bekas head. Dan gua gak tahu. Gak tahu di mana ngebuangnya, gak tahu pas di Telaga Biru atau di Kandang Badak, gua gak tahu, atau pas di Surya Kencana. Nah, dari situ mungkin gua percaya enggak percaya sama jin yang ngerasukin gitu kan. Kalau kamu gak ngebersihin, katanya, kata si Pak Ustadz itu, kamu kan gua tuh disuruh ngambil tuh, Bang. Iya, ngambil pembalutnya dia ya. Gitu. Cuman gua kok ini kayak dikerjain sama jin gitu kan. Gua sempet nolak nih sebagai manusia gitu kan. Terus gimana, Pak? Saya harus balik lagi ke sana atau gimana? Dari situ ada satu pilihan. Si Tiara jangan muncak lagi, katanya. Nggak boleh ke Gunung Gede? Iya, ke Gunung Gede lagi. Ya gua lah terima aja lah ya gitu kan. Dan gua juga masih mungkin itu jinnya atau iseng atau gimana lah gitu. Gua gak tahu, cuman ya mungkin kesalahan Tiara juga ngebuang apalah hal kotoran gitu sembarangan kan. Kalau kita juga ya, kalau gua ngebuang sesuatu di tempat ini gitu kan, pasti ada yang marah gitu. Pasti. Mungkin gitulah pemikiran gua pada waktu itu. Nah dari situ udah tuh Tiara tuh katanya, kata si Tiara nih sama kata orang tuanya tuh, dia suruh mandi kembang buat ngebersihin kembang 7 rupa kayak gitulah tiap sore selama 7 hari, kata si Pak Ustadz itu ke orang tuanya bilang. Ya udah kita pulang lah dari situ. Nah gua tuh kan sempet bilang, Bang, ke kakek mau muncak gunung itu. Nah sebelum muncak gunung kebesokan harinya gua disuruh ke rumahnya dulu. Terus gak tahu kenapa lah, nih minum katanya. Air mungkin dibacain atau gimana, gua gak tahu ya, Bang. Terus gua nyeritain kejadian yang gua alamin gitu. Terus kata gua kan ada sosok hitam yang suka ngikutin, terus nyampe narik kaki gua, kaki saya, Bah, kata saya. Gua sih apa ya, percayalah gitu kan. Ya itu surahan Abah, suruhan Abah. Mungkin nggak tahu ya kalau orang zaman dulu atau kakek gitu kan ada yang melihara lah kayak gitu. Gua banyak lah cerita-cerita kayak gitu ya. Gua kurang ngerti sih. Nah, gua percayalah karena kakek gue sendiri ya yang ngomongnya. Suruhan Abah. Ya mungkin si pas narik itu emang ngasih tahu, mungkin jangan dilanjutin. Kayak gitu. Gak usah ngecamp cuman yang nggak gua ngerti itu kan nggak ngomong sosok itunya, nggak asli. Cuman gitu doang gitu, lewat ngikutin. Di situ gua yang bingungnya tuh ngasih pesan tapi kagak ini ya. Gitu. Nah, bisa kita baca. Disitu bingung gitu. Nah jadi malah petakannya kayak gitu. Dan gua tuh ngerasain itu dan sampai sekarang belum pernah naik gunung lagi sih, Bang. Berarti terakhir tuh? Ya pertama, dan pengen sih naik gunung, cuman mungkin gimana ya, ke satu ya
sibuk lah gitu. Oke. Waktu itu kan kerja di pabrik, selepas itu. Wah, pabrik padet tuh ya. Gitu. Sabtu Minggu juga masuk tuh. Iya. Tapi lemburan gede juga kan? Jarang lemburan. Nah gitu Bang. Mungkin itu pengalaman gua pada waktu itu di tahun 2014 sih. Kurang lebihnya kayak begitulah. Oke, Bang Haji, thank you banget ya. Lu udah mau datang nih dan menceritakan pengalaman pendakian lu nih, pendakian pertama dan yang mungkin next nanti ya. Jangan yang terakhir ya. Soalnya pengen ke Rinjani, Iya. insyaallah. Nah, lagi vakum dulu nih ya. Nah, berarti kesibukannya sekarang Bang Haji masih kerja nih? Sekarang kan 2019 tuh keluar kerja. Karena pandemi kan di PHK tuh. Oke, pengurangan tuh ya? Ya gua tuh kerja di pabrik sepatu di Sukabumi. Oh. Mungkin adalah yang tahu. Orang-orang sini juga banyak soalnya yang kerja di sana. Oh, sini banyak? Banyak. Temen lu banyak dong berarti sini? Ada beberapa orang yang oke, luar oke, kota, oke. kayak orang Jawa juga banyak. Berarti kena pengurangan, sekarang udah kerja lagi nih? Sekarang sih fokusnya ke ngonten sih Bang. Oh, ngonten. Iya. Semoga sekarang ngonten sekarang. Buat naik Rinjani ya? Ya ngonten paling sama sih ngonten kayak horor gitu. Oke. Cuman lebih ke storytelling. Oh, lebih ke storytelling, nggak terlalu ke narasumber ya? Narasumber suka manggil, cuman ya kalau awalan kan bingung juga ya Bang. Bingung lah kalau awalan, nggak terlalu difokusin ke narasumber gitu. Nah, ngomong-ngomong Sukabumi nih, Sukabumi kan terkenal banget sama kayak klinik-kliniknya. Iya. Ya kan, dari situ ya pasti kan lu banyak lu cerita-cerita masyarakat horor di sana tuh kan pasti Ada, terkenal Bang. banget tuh. Di Ada. Sukabumi. Dan yang gamelan itu ada sangkut pautnya, gamelan yang gua denger. Masih sangat paut sama. Sama urban legend Apun Gencoy. Wah. Lihat aja di Google ada itu cerita tahun 70-an kalau nggak salah ya. Itu sih kan di daerah Cibodas naik via Cibodas kan ada Curug Ciberem tuh. Iya. Nah, di Curug Ciberem itu tiap hari Jumat, Bang. Tapi pas waktu Jumatan ya. Jarak waktu Jumatan sebelum sampai beres Jumatan, Ya. itu pasti kedengar suara gamelan, Bang. Oh, dan itu ada sangkut pautnya dari cerita yang Gua alamin gitu. Oke. Nah, dari situ sempet kemarin ngobrol, mungkin udah beberapa bulan yang lalu ya pernah ngobrol sama budayawan di Sukabumi. Kalau lu denger suara gamelan itu dan direkam ada, katanya, gua bayar katanya. denger doang tapi direkam nggak bisa? Direkam tapi harus ada. Oh. Gua bayar berapapun. Tapi si budayawan itu mengakuin. Mengakui karena ada sangkut pautnya. Jadi nggak hanya di Curug Ciberem, ada juga di daerah mau ke jalur pelabuhan. Oke. Jadi si urban legend itu tuh ngeri banget lah gitu ya ceritanya. Cianjur sama Sukabumi masuk dan sampai sekarang juga ada sektenya, Bang. Sepengetahuan gua riset ya kebudayawan, ada sektenya kayak satanik gitu. Iya. Heeh. Ada sekte yang nyembah si sosok yang gentayangan itu. Wah gokil. Ada sih di Google Apun Gencoy lah. Apuy gak tahu Apun gak tahu Apuy gitu kan. Oke, nanti gua riset lah tentang informasi itu. Gitu. Nah, Bang Haji, ini cerita lo kan sangat gokil banget nih sampai pada akhirnya di inti dari cerita lo ini karena memang ada salah satu pembalut yang dibuang sama teman lo ya. Iya. Yang berakibat ya teman lo mengalami kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar kita ya, seperti tadi kesurupan Nggak dan masuk logika lah. nggak masuk logika walaupun lo udah dipesanin sama abah lo nih ya. Abah lu ngasih sesuatu ke lu Iya, sesuatu lah kayak gitu. supaya lu tidak terjadi apa-apa, tapi kan pesannya Iya, ini ya. cuman gua kan gak ngerti, Bang. Jadi gak ngerti lah macam-macam kayak gitu. Yang jadi gokilnya itu. Bener sih, bener. Oke. Nyangkanya sosok yang di situ. Nah, tapi waktu setelah pendakian itu ada beberapa teman lu yang masih aktif mendaki, memang apa udah vakum semua tuh? Ada sih beberapa kayak si Ari kayak gitu kan. Dan si Tiara ini nggak boleh naik Gak pernah ngedaki lagi. dan emang nggak boleh naik gunung gede Heeh. sampai sekarang ini. Enggak. Dan seterusnya tuh. Iya, karena kalau sekarang tuh jadi emang si Tiara itu fisiknya sih agak kurang lah gitu. Oh, Kayak punya penyakit atau gimana lah gua gak tahu. Jadi emang agak kurang lah. Mungkin kita nekat-nekat aja waktu itu. Nah, yang gue baru tahu nih, Pondok Halimun itu berarti turunnya Dari apa kalau kan lu dari Surkan ya, Surya Kencana, turun lewat jalur Putri. Tapi katakan bukan lewat Pondok Halimun.
Nah, Pondok Kalimun itu sebelah mana, Ji? Itu tuh jadi si tembusan Pondok Kalimun tuh salah bintana bang. Salabintana. Oh, Salabintana. Iya, Salabintana. Cuman namanya Pondok Kalimun. Oh, oke. Saya bingung Pondok Kalimun mana. Iya. Salabintana, cuman kan itu ada elang Jawa di sana. Nah, disebutnya tuh Pondok Kalimun. Penangkaran elang Jawa ya? Oke. Itu. Oh, gue bilang Pondok Kalimun, gue kira Pondok Kalimun Salak nih. Pondok Kalimun Salak ke Jawa Barat ya kan? Bukan. Oke. Nah, Ji, ini cerita lu sangat gokil banget. Semoga bisa menjadikan pelajaran juga bagi teman-teman semua yang menonton video lu kali ini ya. Salah satunya pesan yang dimana jangan buang pembalut sembarangan. Ya, pembalut buang sembarangan. Jangan kan dibuang di tempat-tempat kayak gitu ya. Di rumah kita pun kalau buang sembarangan ditaruh depan rumah juga orang tersinggung ya kan. Lagi juga jorok juga ya. Pokoknya itu pesan-pesan sangat berarti banget bagi kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri video atau cerita lo kali ini nih, Ji, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video lo kali ini nih? Ya mungkin pesannya sih harus lebih ke kalau misalnya naik gunung atau mau trip kemanapun ke pantai ya jaga sopan santun lah dan apapun itu karena kita kan bermacam-macam suku sama budaya gitu. Asli. Kan. Kita gak tahu kan suku Sunda kayak gimana, suku Kalimantan kayak gitu kan, nggak tahu gitu kan. Jadi lebih ke sopan santun aja sih yang lebih dijaga gitu, Bang. Oke. Nah, itu penting banget ya pesan dari Bang Haji. Semoga teman-teman semua yang menonton dan menyimak cerita Bang Haji waktu di Gunung Gede tahun 2014 bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran kita semua. Dari gue Indra, gak ada pesan-pesan. Semoga dan saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.